Saya Merliana Valencia Yermi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini siap melaksanakan UKIN. Silakan dulu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, saya minta ketua kelas untuk membawa kita dalam doa. Baik, sebelumnya kita sebagai warga negara Indonesia kita punya lagu wajib nasi nasional. Ya, saya minta kesediaan satu orang di antara kalian untuk memimpin kita dengan lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, silakan. Dari Sabang sampai Merauke, berdatangan pulau-pulau, sang penanggung menjadi satu nikmati Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menunjuk tanah airku Indonesia. Terima kasih. Silakan dulu. Ya, sekarang saya mau mengecek kehadirannya kalian semua. Ya, ketua kelas hari ini ada yang tidak hadir? Ada? Ya, siapa? Hermanus Ando. Alasan? Sakit. Siapa lagi? Ya, itu saja. Ya, baik. Satu orang yang tidak hadir pada hari ini. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat, semangat, semangat luar biasa. Ya, masih semangat. Sekarang pada hari ini kalian saya yakin sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Sudah siap? Siap. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sebagai quiz dari materi yang akan kita bahas pada hari ini, sebelumnya Ibu Guru mau bertanya dulu. Yang bisa jawab silakan angkat tangan ya. Ya. Bagaimana jika suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhan barang atau jasanya sendiri? Karena sesuai dengan materi kita hari ini yaitu perdagangan internasional, itu menyangkut barang dan jasa. Ya, sekarang Ibu Guru mau tanya, bagaimana jika suatu negara tidak mampu memenuhi kebutuhan barang atau jasanya sendiri? Ayo, yang bisa jawab silakan. Silakan, Bisa. Suatu negara bisa mengimpor barang atau jasa dari negara lain
karena adanya sertifikat. Bisa mengimpor barang dari negara lain, maksudnya begini ya. Bisa menggunakan barang impor dari negara lain. Ada yang lain? Ada? Ya, pertanyaan selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi setiap negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri? Faktor apa saja itu? Ada yang bisa jawab? Perbedaan sumber daya. Perbedaan sumber daya alam. Apa lagi? Perbedaan Sumber daya manusia. Ya, itu adalah salah satu atau bagian dari faktor-faktor dari kurang mampunya memenuhi kebutuhan sendiri. Sekarang yang berikutnya, bagaimana upaya setiap negara memenuhi kebutuhan? Masing-masing negara itu sudah pasti punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Bagaimana caranya? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada? Ya, silakan. meningkatkan jumlah tenaga kerja dan industri. Iya, meningkatkan sumber daya yang ada di lingkungan, seperti industri saja di lingkungannya. Baik, sekarang Ibu mau mengaitkan materi yang akan kita bahas pada hari ini dengan pertanyaan yang Ibu Guru sampaikan tadi. Kaitannya itu adalah perdagangan internasional itu harus ada kerjasama antara negaranya. Terus, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu topiknya itu perdagangan internasional. Materi perdagangan internasional. Tujuan pembelajarannya, sebelumnya Ibu Mas sampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Tujuan pembelajaran yang pertama itu, siswa dapat mengidentifikasi pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, siswa dapat menganalisis faktor pendorongan dari perdagangan internasional. Yang ketiga, faktor penghambat. Terus dapat menganalisa manfaat perdagangan internasional. Terus dampak perdagangan internasional. Ada 5 Yang pertama itu, sekarang yang pertama kita harus amati gambar gambar. Ya. Silakan kalian amati gambar yang ada di papan tulis ini. Itu menurut analisa kalian itu gambar itu terletak di mana itu? Biasanya berada di daerah mana itu? Labuan. Di pelabuhan. Karena apa? Karena di pelabuhan itu tempat masuknya kapal, keluarnya kapal dari entah itu dari daerah ke daerah, entah itu dari negara yang satu ke negara yang lain. Karena pelabuhan itu tempat pertemuan antara kapal-kapal, baik penumpang maupun kapal. Di gambar yang kalian perhatikan itu ada apa saja di sini? Mobil, apa lagi? Kapal besar, apa lagi? Barang ada kapal banyak sekali. Sudah pasti di situ ada isi sesuatu. Berikutnya, sambil mengamati gambar, Ibu Guru mau tanya dulu, mengapa manusia melakukan perdagangan? Mengapa itu? Ayo silakan yang bisa jawab. Ya, silakan. Iya, agar suatu kebutuhan baik itu barang maupun jasa bisa terpenuhi. Manusia itu perlu melakukan atau membutuhkan sesuatu itu supaya barang dan jasa yang dia ingin miliki itu terpenuhi. Berikutnya lagi, perdagangan internasional. Pengertiannya itu pengertian perdagangan internasional.
antara negara-negara. Seperti yang saya bilang tadi, pertukaran barang dan jasa antara suatu negara dengan negara yang lain. Terus berikutnya ada sudah pengertian tadi ya. Sekarang yang kedua, perdagangan internasional dapat meningkatkan ekonomi negara melalui beberapa cara. Di situ ada faktor penghambat dan faktor penghambatnya dulu. Faktor penghambat. Yang pertama, faktor pendorong. Faktor yang mendorong kerjaya perdagangan internasional, perbedaan sumber daya alam, perbedaan tingkat kualitasnya, terus perbedaan ilmu pengetahuan, budaya suatu bangsa, perbedaan pendapatan. Itu faktor pendorongnya. Berikutnya lagi ada manfaat perdagangan internasional. Ada berapa itu? 2, 4, 9 deh. Terus ada hambatan perdagangan internasional. Terus dampaknya ada dampak positif dan dampak negatif. Selanjutnya, itu sudah memaparkan secara singkat tadi mengenai materi perdagangan internasional. Sekarang kegiatan yang berikutnya itu adalah ibu mau membagikan kelas ini dalam kelompok. Yang pertama dulu itu saya membagikan yang pertama ada kelompok asalnya dulu ya. Di situ ada kelompok asal ada 1, 2, 3 ada 3 kelompok. 3 kelompok ya. Dari ketiga kelompok ini, ibu membagikan lagi ke kelompok awil. Yang di sini dalamnya ada 4 atau 5 orang ya. Ada 4 atau 5 orang. Sudah? Sekarang judul wacana yang harus kalian kerjakan nanti itu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional, yaitu di dalamnya ada perbedaan sumber daya alam. Masing-masing satu sudah ditentukan. Terus perbedaan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tempat budaya satu bangsa. Sekarang ibu minta kalian bergabung sesuai dengan judul yang kalian dapat. Ya, silakan. Sekarang mulai berdiskusi.
Sudah semua? Ya, Bu. Kalau sudah selesai, sekarang Ibu minta kalian untuk kembali ke kelompok asalnya. Ya, silakan. Sudah? Ya, Bu. Ya. Silakan dari masing kelompok tadi itu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk salah satu orang dari setiap kelompok nanti sampai di situ akan tulis hasilnya. Setelah itu sampai Ya, Bu. ya dari yang kelompok tim barat ya, ya silakan. Ketua. Ya, silakan. Ketua baca hasilnya di studio. Baca dulu. Faktor yang mendorong perbedaan sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam menentukan darat hubungan sumber daya manusia. Faktor yang menghambat perbedaan sumber daya manusia. Hidup dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan orang yang berat. Ya, itu jawaban dari kelompok merah. Ya, silakan duduk ya. Lanjut yang warna biru. Kartu warna biru, jawabannya itu bagaimana?
Silakan baca. Faktor pendorong iptek. Pertama, masyarakat mau menerima teknologi. Dua, perdagangan semakin mudah karena adanya iptek. Tiga, suatu negara akan semakin mampu memproduksi barang. Keempat, adanya iptek dapat menghemat biaya produksi dan jumlah barang. Faktor penghambat iptek. Pertama, masyarakat tidak mau menerima iptek. Kedua, perdagangan semakin sulit dilakukan karena masyarakat tidak mau menerima ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, biaya produksi semakin mahal. Keempat, penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkurang dibanding negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, itu jawaban dari kelompok biru. Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Ya, sekarang kita berikan kelompok. Berikutnya dari kelompok satu kuning. Kuning. Nah, ya, silakan sini. Ya, silakan baca. Faktor pendorong. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Faktor penghambat. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara, misalnya Arab Saudi, tidak mampu menghasilkan sayur mayur. Ada yang mau bertanya? Ya, coba dijawab dulu ini. Silakan.
Kenapa suatu negara tidak mampu menghasilkan barang dan jasa yang didasarkan? Karena kemampuan sumber daya manusia satu negara yang punya sendiri. Sumber daya dukung dan kemampuannya itu belum memadai. Jawaban. Ada yang bertanya lagi? Kalau begitu kita beri aplaus untuk jawaban. Lanjut ke kelompok biru ya. Silakan. Faktor pendorong dari perbedaan budaya suatu bangsa adalah perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Faktor penghambat perbedaan suatu bangsa adalah setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat disita oleh negara lain. Ya, itu jawaban dari kelompok biru laut. Sekarang kita lihat dari 4 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi dari anggota kelompoknya. Ya, sebelum kita lanjut ke materi yang berikut atau kegiatan yang berikut, ya kita berdiri dulu untuk mulai game konsentrasi kita. Ya, silakan berdiri. Konsentrasi. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Ya, cukup. Banyak sekali yang tidak konsentrasi ya. Ya, silakan dulu. Ya, kita lanjut ke kegiatan yang berikut. Berikut, Ibu mau mengevaluasi hasil diskusi kelompok kalian. Dari keempat kelompok tadi sudah mempresentasikannya. Untuk hasil diskusinya sudah sangat bagus dan sudah menjawab apa yang perlu kita tahu ya. Terus dari sekian banyak jawaban yang telah kalian jawab tadi itu, kalaupun masih ada yang jawabnya hanya setengah-setengah, tidak ada masalah. Intinya kalian sudah menuangkan apa yang kalian tahu dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi ya. Berikutnya Ibu mau berikan saran. Kalian harus tetap belajar lagi karena masih ada yang kurang tadi di jawaban diskusinya. Sekarang harus lebih belajar lagi ya. Berikutnya kita masuk di bagian kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini. Sekarang Ibu mau minta kesediaan di antara mungkin ada di antara teman kamu yang bisa menyimpulkan materi perdagangan internasional. Ya, silakan. Ya, silakan. Perdagangan internasional adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan pihak negara lain, mulai dari antar negara sampai perusahaan multinasional, serta terdiri dari berbagai ekspor dan impor. Itu kesimpulan dari materi yang kita
bahas pada hari ini, perdagangan internasional. Perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara yang bekerja sama dengan negara-negara lain, baik itu barang maupun jasa. Berikutnya, kalian tadi sudah di awal tadi sudah menyampaikan atau menanyakan kepada kalian sebagai soal konteksnya. Sekarang sebagai soal konteksnya, ibu mau bagikan lembaran soal pilihan ganda unlayan ada 10 nomor yang harus kalian kerjakan di rumah sebagai konteksnya ya. Itu sudah kalikan, nanti itu dikerjakan di rumah ya. Selanjutnya ibu mau minta mungkin di antara kalian bisa membuat refleksi dari hasil proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan. Ya, Michelle. Menurut refleksi saya dan hasil belajar kita hari ini, belajar kita hari ini sangat baik, semuanya berada dengan lancar, dan juga semua hasil diskusi kita lumayan lancar. Mungkin masih ada yang kurang, saya juga lihat tentang nakal, tapi sudah selesai. Mungkin ini saja kemampuan. Terima kasih ya, Michelle. Ya. Masih refleksi yang disampaikan memang proses pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kalau masih ada yang kurang, tapi itu adalah bahan pembelajaran untuk kedepannya buat kita semua ya. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ibu mau beri pesan kepada kalian, yaitu pesan mengenai lulus. Kalian pada awal tadi, awal pembelajaran kita tadi kita berdoa, ya tidak? Ya. Memang seharusnya sebelum memulai sesuatu kegiatan itu harus berdoa dulu. Setelah kita melaksanakan kegiatannya itu kita harus berdoa dulu. Itu langsung kita akan ya. Ya. Terus, ibu ingatkan sekali lagi untuk pertemuan minggu depan, jangan lupa membaca materi tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk pertemuan minggu depannya. Sekarang ibu minta satu orang di antara kalian untuk mengangkat doa karena proses pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Pada ketua kelas saya persilakan. Terima kasih.